Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Ini udah berapa bulan kita haji. Katanya sebelum kemerdekaan kita sampai kemudian merdekanya sudah habis, benderanya udah turun. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk bisa bertemu bersilaturahim, ngaji pagi di setiap ahad pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dawamus shihah wal afiyah. Untuk itu marilah kita mulai pengajian rutin di setiap ahad pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Seraya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan keluarga kita, untuk kebaikan, untuk ilmu yang bermanfaat, masalah fiddin wa dunya wal akhirah. Dan dengan ngaji kita ini juga sebagai tawassul amal baik kita, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita baik yang masih ada maupun yang sudah tiada diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada dilapangkan kuburnya, dimaafkan dosa-dosanya, dilipatkan segala kebaikannya dan dijadikan ahlul jannah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan masih bab nikah ini. Ini bab nikah ini sudah setelah kemarin kita jelaskan mengenai bagaimana syarat rukunnya, kemudian kewajiban-kewajiban, salah satunya adalah kewajiban membayar mahar. Tetapi kewajiban mahar itu tidak masuk kategori rukun. Seandainya pun maharnya enggak disebutkan, nikahnya tetap sah. Akan tetapi dia tetap terkena kewajiban membayar maharnya. Ada kalanya mahar dibayarkan tunai tidak tunai. Kalau toh tunai ya saat itu langsung beralih kepemilikan dari calon mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. Tetapi kalau tidak dibayarkan secara tunai, statusnya menjadi hutang yang harus dibayarkan. Tapi pada saat akad nikah enggak disebutkan maharnya juga tetap sah, dan itu nanti bisa menjadi hutang. Nah, berapa besarannya nanti kalau di dalam ilmu fikih disebut sebagai mahar mithli, mahar yang rujukan besarannya didasarkan kepada
kondisi umumnya masyarakat untuk grade seperti dia. Jadi pasangan itu juga ada grade-nya. Jadi nggak hanya di BUMN menentukan tunjangan aja, grade 14, grade berapa nih, grade 18, grade 16. Nah, demikian juga perempuan itu ternyata perlu di rating berarti di sini. Jadi ada scoring, ada rating gitu. Nah, ketika belum disebutkan pada saat akdun nikah berapa besar maharnya, maka ditentukan menurut umumnya tradisi masyarakat. Umumnya itu berapa sih rata-rata mahar? Apakah 10 gram, 15 gram, dengan kelas sosial, kelas ekonomi seperti yang dimiliki oleh sejenis dari perempuan tersebut. Misalnya ini lulusan S1, anak dari karyawan PDN atau karyawan mandiri gitu kan, kita bisa lihat pakai benchmarknya, umumnya berapa begitu. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam praktek akdun nikah di dalam Islam itu bukan jual beli. Jadi nominal yang dibayarkan itu bukan sebagai imbalan untuk menghalalkan pernikahan, menghalalkan hubungan badan. Jadi itu kedudukannya bukan sebagai iwat, sebagai ganti, sebagaimana di dalam transaksi jual beli ada barang, ada uang. Nah, itu kan sebagai ganti. Kalau mahar di sini enggak. Jadi akadnya ya akad nikah, bukan akad jual beli. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Nah, tapi sangat dianjurkan mendefinitifkan mahar pada saat pernikahan dalam akad itu. Itu hukumnya sunnah. Biar apa ya? Biar ada kepastian. Maka itu sebelum terjadi dealing akdun nikah, bagus juga dibincangkan mengenai berapa maharnya. Jangan maharnya taunya pas akad kemudian kaget keluarga perempuannya, kaget mempelainya. Kagetnya, loh kok diberikan 200 miliar, pingsan sampai gitu. Atau sebaliknya gitu kan, punya ekspektasi tertentu karena bab soal kepantasan dan reputasi, karena yang hadir misalnya pas saat akdun nikah itu udah ribuan orang gitu, kok mas kawinnya cuma perkakas perkakas gelas dan lain sebagainya. Nah, kan jadi nggak patut. Artinya memang ada kepatutan di situ dan dianjurkan untuk disebutkan, termasuk di luar mahar yang terkait dengan hak dan kewajiban perlu dibincangkan secara lebih detail mengenai nafkahnya, kemudian mengenai seserahannya. Kalau itu menjadi tradisi perlu juga dibincangkan, sekalipun itu tidak terkait langsung dengan sulbul akdi, tidak terkait dengan inti dari sah atau tidaknya akdun nikah, tetapi itu bisa menjadi kewajiban kalau jika tidak dilakukan akan berpotensi menjadi konflik dan masalah. Jadi sebagaimana pencatatan perkawinan itu intinya dia tidak menjadi inti yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan, tetapi bisa wajib. Karena apa? Karena untuk menjamin perlindungan, menjamin kejelasan status, dan juga memenuhi kewajiban administratif kenegaraan, sekalipun dia tidak terkait dengan sah atau tidaknya. Buktinya apa? Bisa jadi ada orang punya surat tapi nggak ada akad, ya nggak sah jadinya. Misalnya punya saudara
pegawai KUA, udah dibikinin aja surat, nih ada surat nikah lebih nih, daripada dihancurin siapa mau. Ditawar-tawarin nih. Nabi mau nggak Nabi? Jadi ditawarkan langsung surat atau buku nikah bodong. Saya siapin aja buku nikahnya. Nah, itu. Padahal di dalam proses akad nikahnya nggak terpenuhi syarat dan rukunnya, tetap dia nggak sah secara syar'i sekalipun punya suratnya. Sebaliknya, akad nikah terpenuhi syarat rukunnya, dia nggak punya surat, sah pernikahannya. Konsekuensinya apa? Begitu terjadi hubungan badan, punya anaknya anak sah secara syar'i, sekalipun dia nggak punya surat. Nah, begitu nggak punya surat, kemudian dimasalahkan secara perdata atau hukum, kalah dia. Ya karena apa? Karena ini bagian dari proses pembuktian material, maka bisa jadi menjadi wajib hukumnya, tetapi wajibnya tidak terkait dengan sah atau tidaknya. Jadi ada proporsionalitas. Jadi dua-duanya didudukkan sesuai dengan proporsinya. Mencatatkan perkawinan hukumnya bisa wajib ketika negara mewajibkan untuk kepentingan kemaslahatan. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Disunnahkan tasmiyatul mahri, menyebutkan besaran mahar fin nikahi, di dalam pernikahan. Fa illam yusamma, jika ternyata enggak disebutkan pada saat akad nih, pada saat nih angkahtuka wa zawajtuka ibnati, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan anak kandung saya bernama XXX binti X, kemudian langsung qabiltu nikah, nggak disebutkan maharnya, sah itu? Sah. Atau disebutkan pada saat dengan mahar satu gedung bangunan 5 lantai dengan seluruh furniturnya full, ukuran sekian, di Jalan Tamrin. Iya, di Jalan Tamrin, lengkap dengan surat-suratnya, tapi ambil di KPK. Ambil. Jadi nggak kontan dia berarti, dengan syarat. Nah, dengan syarat tuntas urusan masalahnya gitu. Kemudian dijawab oke. Dijawab oke. Ya sudah sah itu. Oke, setuju. Jadi qabil tuh, saya terima nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur, dengan mahar tersebut ngutang misalnya, ya. Begitu sudah deal, ya sah jadinya. Fa illam yusamma, jika tidak disebutkan, sahal aqdu, sah akadnya. Wa wajaba mahrul mithli bi salasati asya, dan kewajiban membahar mahar misl itu dengan 3 hal. Ayyafridahu al-hakim, ditetapkan oleh hakim. Jadi begitu mahar enggak disebutkan, terus dia enggak mau menentukan berapanya, sengketalah ke pengadilan, pengadilan netapkan, maka itu menjadi wajib. Ini yang pertama. Sebab au yafridahu az-zaujan, atau disepakati setelah itu antara suami dengan istri, ada kesepakatan berapa ya udahlah sepatutnya ini kalau lihat kanan kirinya grade-nya ini grade 21 misalnya, jadi mahalnya harus 200 juta ke atas ya, gitu. Dan disepakati. Au yadkhula biha fayajibu mahrul mithli, atau sekalipun belum disebutkan tapi sudah hubungan badan, maka hukumnya wajib. Fayajibu mahrul mithli, jadi kewajiban membayar mahar
ketika belum disebutkan itu 3 kemungkinannya. Kemungkinan oleh hakim, kemungkinan disepakati dua belah pihak setelah akad, kemungkinan yang ketiga tanpa disepakati pun ketika ada hubungan badan itu sudah wajib. As-sodaqu bi fathhi shad, sodak. Jadi nama lain mahar itu adalah sodak ya. As-sodaq bi fathhi shad dengan fathahnya shad wa kasriha dan dengan kasrohnya atau sidak. Huwa ismun lil malil wajib, itu istilah bagi harta yang wajib, lil mar'ati untuk perempuan, ala rajuli menjadi kewajiban laki-laki, bin nikahi sebab adanya akad nikah, awil wat'i atau hubungan badan. Walahu asmaun, dan di dalam istilah sodak ini ada beberapa nama. Sodak yang pertama, wa nihlah, nihlah, wa faridah dan faridah, wa ajr, ajr, wa hadhihi fil Qur'anil Aziz, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sodukotihinna nihlah, nihlah, wa mahr, dan demikian nama mahar, wa aliqah, aliqah, wa aqar, wa hadhihi fi sunnah syarifah. Wa sodaq ma'khudun minas sidqi, sodaq itu diambil dari istilah sidq, wa huwa asyadidu sulb li'annahu asyaddu al-a'wad thubutan fa innahu la yasbutu bit taradi. Sekalipun dah saling rela dia tetap enggak gugur. Jadi misalnya udahlah kalau gitu saya nggak usah di maharin, atau abang nggak punya nih nggak usah mahar ya gitu, nggak, tetap nggak gugur sekalipun dengan saling rela. Wal aslu fihi alkitab wa sunnah, dan dasar dari pensyariatannya mahar itu Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nahlah, wa atu, dan tunaikanlah nisaa untuk yang perempuan, saduqatihinna mahar-mahar untuk dia nihlah ya. Wa nihlah al-hibah, sebagai hibah, statusnya pemberian. Nggak boleh juga maharnya buat kita berdua ya, maharnya rumah kita tinggalin nanti ini punya kita berdua ya, nggak boleh, harus definitif. Karena mahar itu pemberian dari suami ke istri. Namanya pemberian itu setelah diberikan ya udah mutlaqut tasarruf kepada orang yang diberikan. Nggak boleh diberikan dengan sementara, itu nggak memberikan, berarti meminjamkan. Nggak boleh juga memberikan dengan syarat hak guna aja, itu bukan memberikan tetapi menyewakan atau ya meminjamkan. Sekalipun istilah yang umum di kita, misalnya di kampung itu jual 2 tahun, ada jual bengkok 2 tahun, istilahnya dijual, tapi dijual 2 tahun, itu secara syar'i bukan dijual tetapi disewakan berarti kan. Karena kalau jual beli itu konsekuensi fikihnya bermanfaatnya saja tanpa diikuti oleh kepemilikan. Pada saat barang disewakan, orang yang punya barang nggak punya hak untuk memanfaatkan, karena haknya pemanfaatan udah dijual. Nah itu, yang dijual adalah hak pemanfaatannya dalam tenor waktu tertentu. Makanya begitu rumah sudah disewakan, itu hak pemanfaatannya ada di penyewa. Kalau kita mau memanfaatkan ya harus bilang kepada penyewanya, nggak bisa serta-merta kan kamu cuma nyewa, saya mau pakai nih, nggak boleh. Karena dalam rentang waktu sewa itu hak manfaatnya ada si penyewa. Nah, kecuali nanti ada klausul penyewaannya untuk ini. Di luar itu nggak boleh. Berarti si penyewanya juga terikat oleh syaratnya. Nah, sementara status mahar itu pemberian. Begitu diberikan, ya itu otoritas orang yang sudah diberikan dan nggak boleh ditarik lagi.
dan pemberian ini hukumnya suatu keharusan. Jadi nggak bisa berubah hukum itu. Jadi tetap sodak harus ada atau mahar harus ada di dalam proses pernikahan. Begitu sudah diberikan, itu milik mutlaknya istri. Begitu maharnya 500 juta, kemudian untuk modal kerja bareng, ya kalau yang mempekerjakan, yang menginvestasikan itu adalah suaminya, berarti ya itu jadi kongsi, modalnya punya istri. Modalnya punya istri dikembangkan oleh suami, bagi hasil gitu. Bagi hasil harus ada kejelasan soal harta sendiri dengan harta warisan istri, itu juga harta sendiri. Harta mahar itu juga harta sendiri. Yang berikutnya wan nihlah al hibah wa summiya nihlah li annal mar'ah tastamti'u bizauji kahwa bal hiya aktsar maka annaha ta'khudhu as-sadaq min ghairi muqabalati syai'in. Wa minas sunnati, dan dalil dari sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid. Iltamis, beri mahar, walau khataman, sekalipun cincin min hadidin, dari besi. Nah ini sekalipun, ini menunjukkan soal kewajiban, sekalipun orang miskin pada saat nikah sekalipun tetap diwajibkan untuk mahar gitu. Bukan berarti maharnya udahlah mahar apa aja lah, toh disebutkan di dalam hadis cincin dari besi. Enggak, ini pengertiannya kalau di dalam bahasa Arab kalimat kata lau sekalipun itu kan menunjukkan paling minimalis gitu. Jangan sampai kemudian kita posisi sosialnya maksimal tapi kemudian mengeluarkannya minimal. Nah itu salah itu. Jadi begitu kita punya grade sosial tengah, yang mengeluarkannya kelas tengah. Kecuali pas nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa pun tetap wajib, sekalipun ngeluarin cincin dari besi. Masa grade tengah cincinnya dari apa namanya? Kawat dari kawat, atau beli cincin mainan anak-anak yang 5.000 itu ya berarti lebih murah dari besi berarti kan. Jadi cincin summa innahu lam yajidhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kemudian jika enggak ada, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, faqala Rasulullah bersabda, zawwajtukaha, aku menikahkan kamu dengan dia, belajar Al-Quran minta gratis, kursus nyupir, kemudian les matematika, les golf, itu aja bayarnya tinggi. Jangankan itu ngelatih orang, ini ngelatih kuda aja mahal bayarnya kan. Ngelatih kuda, ngelatih lumba-lumba bisa lompat-lompat, itu pelatihnya ternyata mahal harganya itu sebulan bisa di atas 10 juta ngelatih lumba-lumba. Masa ngelatih manusia bisa baca Al-Quran dengan merdu dibawa ke akhirat, ini sudah bayarnya 200.000, nawar nunggak lagi 200.000 nawar nunggak lagi, setelah nawar deal nunggak lagi. Ya Allah, tapi memang disitulah urusan dunia itu diliputi dengan kesenangan-kesenangan sebenarnya, sementara urusan akhirat itu diliputi dengan ketidaksenangan dan dianggap rendah. Nah, saatnya pas ngaji-ngaji begini kita kembalikan kepada frame-nya. Idza arafta hadza fal mustahab alla yaqida an-nikah illa bisadaqin. Dalam konteks ini
maka sangat dianjurkan bahwa jangan akad nikah dulu sebelum siap maharnya. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqid, tidak melaksanakan akad nikah illa bimusamman, kecuali dengan mahar yang sudah disebutkan secara eksplisit. Jadi harus punya modal dulu baru berani nikah. Li'annahu adfa' lil khusumah, karena dengan mahar yang disebutkan itu meminimalisir terjadinya konflik, pertentangan, pertikaian, dan permusuhan, atau setidaknya meminimalisir perasaan nggak enak. Jadi harus disebutkan. Ini mirip dengan komitmen kita untuk menyegerakan membagi waris. Kadang kan nggak enak dengan keluarga, apalagi baru wafatnya. Jangan turuti rasa nggak enak, nanti bisa berakibat buruk berikutnya, perpecahan, pertikaian yang justru akan berdampak lebih buruk daripada perasaan nggak enak di awal. Mumpung lagi enak sama-sama diomongkan. Nah, sama pas nikah, ini kan lagi bahagia. Kalau tadi itu pas tirkah itu lagi sedih bareng-bareng, kok tiba-tiba ngomongin soal waris. Nah, kalau ini lagi bahagia bareng, kok ngomongin besaran mahar dan juga tanggung jawab. Nanti seperti apa kesepakatannya, diomongkan, daripada nanti ada ekor yang nggak enak, ada ujung yang nggak enak. Diomongin bagaimana nanti maharnya, bagaimana nanti nafkahnya, bagaimana nanti rencana resepsinya, siapa yang nanggung di mana, diomongin. Itu akan memudahkan relasi sosial berikutnya. Jadi nggak menyebabkan kecanggungan nanti. Mending canggung di awal, tapi diomongkan dengan terbuka. Itu menjadi lebih enak berikutnya. Sama dengan kita fondasi itu, mending agak lama di fondasi tapi kokoh, daripada pengen bangun cepet fondasinya seadanya. Nanti begitu jadi goyang roboh dia. Nah, itu tamsil-tamsil seperti itu bisa jadi pelajaran di dalam bangunan hubungan rumah tangga, karena itu menjadi pondasi. Komunikasi-komunikasi yang kadang kelihatan remeh, tapi kemudian menjadi masalah berikutnya, atau setidaknya menjadi potensi masalah yang perlu kita tutup dan kita atasi sedari awal. Kalau toh sama-sama nggak ngomong, mungkin tetangganya yang rasan-rasan, atau setelah itu pas lagi nggak enak hati, kemudian nanti muntap, nanti diomongin. Pas lagi enak mungkin ya nggak jadi masalah. Tetapi hati kita ini kan nggak selamanya suasana enak, nah, gitu. Nggak selamanya suasana enak. Sama dengan hubungan kekerabatan juga, mumpung pas enak, karena nggak selamanya itu punya suasana enak. Demikian juga dalam hubungan keluarga, kakak adik yang satu rahim, nggak selamanya suasananya enak kan. Kadang kita bareng-bareng, setelah itu ternyata adiknya lebih sukses dari kakaknya. Kemudian kakaknya punya perasaan ini mesti ini dikit-dikit adik dulu yang dibagi. Nah, jadinya begitu kan, dikit-dikit adik yang dibagi sama bapak sama ibu, kita nggak pernah. Awas nanti, awas nanti.
Sangat mungkin, karena kan perasaan orang itu naik turun, up down. Dan itu diantisipasi di dalam Quran. Makanya dijelaskan dari awal detil soal-soal yang terkait dengan masalah harta yang menjadi salah satu pemicu hubungan baik dan hubungan buruk. Tahadau tahabau, saling memberi hadiah niscaya akan semakin merekatkan hubungan dengan siapapun itu. Tetapi sebaliknya, kalau urusan uang, urusan harta nggak dibincang secara clear di awal, potensial menjadi masalah. Baik itu terkait dengan pernikahan maupun terkait dengan kewarisan. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh pada saat akdun nikah itu disebutkan secara eksplisit mahar dan juga hak serta kewajibannya, term and conditionnya. Term and condition di dalam pernikahan itu penting juga diomongin. Tapi term and condition yang dibenarkan secara syar'i. Tapi kalau term and conditionnya yang enggak dibenarkan ya enggak boleh. Misalnya akad nikah disepakati jangka waktunya 7 hari ya kita nikahnya, ya jadi nggak boleh itu. Itu menjadi nikah mut'ah, nikah yang sementara, padahal tujuan pernikahan untuk sepanjang waktu. Jadi nggak boleh. Fa innahu lam yaqad illa bimusamma wa li annahu adfa' lil khusumah, karena dengan menyebutkan secara jelas itu mampu menolak, mampu mencegah potensi terjadinya khusumah atau konflik. Wa muqtada kalami Syekh Anal Mahra laisa ruknan fin nikah. Nah, substansi dari penjelasan soal mahar itu bisa disebutkan eksplisit atau tidak. Ini menunjukkan bahwa Anal Mahra, bahwa sesungguhnya mahar itu laisa ruknan fin nikah, tidaklah termasuk rukun nikah. Wa huwa kadzalika qala al-ashab. Demikian juga ini pandangan dari para ulama mazhab Syafi'iyah. Laisa al-mahru ruknan fin nikahi, tidaklah mahar itu sebagai rukun di dalam pernikahan. Bi khilafil bai'i, berbeda dengan akad jual beli. Fa inna dzikra tsamani ruknun fihi, karena menyebutkan harga itu bagian dari rukun. Jadi kalau di dalam transaksi jual beli adanya harga itu bagian dari penentu sah atau tidaknya transaksi jual beli. Kalau kita ambil buku kemudian belum ketahuan harganya kita bawa, maka itu nggak sah jual belinya. Jadi di dalam transaksi jual beli rukun yang harus ada di dalam akad, yang pertama ada penjualnya, ada barang yang dijual, kemudian ada harganya, ada pembelinya, ada akadnya. 5 rukun itu harus terpenuhi. Tetapi masing-masing rukun ada syaratnya. Saya sebagai pembeli punya ketentuan yang harus dipenuhi. Saya punya otoritas terhadap barang. Saya orang yang baligh, saya orang yang berakal. Saya tidak dibatasi dalam transaksi. Jadi saya mutlaqut tasarruf. Kemudian barang yang dijual itu miliknya pembeli, nggak boleh jual punya orang, kecuali nanti ada syaratnya. Ini barangnya punya Pak Noto, saya yang jualin, tapi ada deal, ada akadnya, akad perwakilan misalnya, boleh. Saya mewakili Pak Noto untuk menjualkan barang, wakalah ada kalanya dengan gratisan, bisa kalanya dengan fee, itu nanti namanya wakalah bil ujrah. Tetapi inti dari transaksi jual beli, saya penjual harus punya otoritas terhadap barang, barangnya harus juga mampu diserahkan. Jangan sampai barang jual nggak bisa diserahkan secara fisiknya. Barangnya halal dan boleh ditransaksikan, nggak boleh juga jual barang haram, barang curian, barang najis yang nggak bisa ditransaksikan, nggak boleh.
jual babi, jual, sekalipun dia material, tetapi secara syar'i dia nggak material. Secara syar'i tidak dianggap sebagai harta dia. Sekalipun ada nilainya secara umum, tetapi secara syar'i itu nggak bisa ditransaksikan, tidak bisa dijadikan objek jual beli. Kemudian ada pembeli, pembelinya juga punya otoritas untuk membeli. Ada harga, harganya juga sudah disebutkan secara definitif. Sekalipun bisa jadi nggak langsung tunai. Nah, begitu disepakati, misalnya ini buku saya jual, si pembelinya ada, berapa harganya? 10.000. Oh, ya udah sepakat ya, sepakat harga 10.000. Tapi saya bawa ya, bayarnya besok lusa. Boleh nggak? Boleh. Berarti kan belum ada bayaran, tapi sudah ada nominal pembayaran yang disepakati. Itu boleh. Atau sebaliknya nanti dibayar dulu, saya bayar nih. Barangnya mana? Barangnya kita sepakati besok lusa ya. Boleh nggak? Boleh. Nah itu nanti boleh. Jadi itu yang perlu dipahami bersama. Nah dalam konteks ini difahami dalam transaksi haji. Nah ini yang kemarin sempat ribut. Dalam transaksi orang mau berangkat haji bayar 25 untuk memperoleh porsi haji, ya kan, untuk memperoleh porsi haji. Nah kedudukan uang 25 juta itu apa? Ada yang bilang bayar itu kan ya bayar orang untuk pemberangkatan haji. Iya bayarnya antara siapa dengan siapa, kemudian itu statusnya seperti apa? Ya jual beli atau jasa pemberangkatan haji. Oke, dibedah syarat rukunnya. Itu pada saat mau ada pendaftaran kemudian pemberangkatan itu sudah ada belum harganya berapa? Sebagaimana kita mau umroh, ini harganya 35 juta misalnya, 35 juta, terus kita nyicil sejutaan atau 15 juta sebagai tanda komitmen awal gitu. Setelah didalami, oh ternyata belum ada harganya. Harganya itu baru muncul jelang keberangkatan. Untuk pelunasan itu, itulah harga yang muncul. Oh, dengan demikian belum transaksi jual beli, belum transaksi itu. Untuk memperoleh porsi itu dengan bayar 25 itu belum transaksi kalau belum ada harganya. Harga pastinya belum ada. Terus statusnya gimana? Oh, statusnya berarti itu nitip. Nitip uang 25 juta. Dengan nitip 25 juta diregister, kamu antriannya sekian. Jadi dapat porsi kan? Dapat porsi, antriannya oh ini kemungkinan nanti berangkat 25 tahun lagi misalnya. Ini tiket antriannya. Dapatlah porsi antri. Untuk apa? Untuk membayar haji nanti pada saat waktunya. Waktunya kapan? Ya jelang keberangkatan. Pada saat diumumkan berapa besar bipihnya. Setelah diumumkan berapa besar bipih dan melunasi, itulah terjadi akad. Nah, itulah terjadi akad. Karena itu kedudukan uang yang 25 yang dibayarkan calon jamaah yang mau berangkat haji, yang memperoleh porsi dan masuk di dalam daftar tunggu, itu uangnya masih punya calon jamaah yang bayar itu kedudukannya, dititipkan kepada pemerintah. Dan karena uang itu idle, potensial untuk bisa dikembangkan, boleh dikembangkan dengan kesepakatan, dikembangkannya dengan instrumen tertentu, dengan syarat dan ketentuannya. Dia harus aman, liquid, nggak berkurang gitu kan.
apa investasi yang nggak berkurang ada nggak? Ya ada, ternyata ada kan. Dia harus aman, kemudian harus liquid. Suatu waktu kalau nanti dibutuhkan untuk kepentingan pembayaran haji bisa diambil. Nah, diwakilkan kepada siapa? Kepada pemerintah. Pemerintah menunjuk lembaga namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan Pengelola Keuangan Haji menginvestasikan uang dari calon jamaah yang sekarang waiting list itu lebih 5 juta. Ketahuan kan, 5 juta kali 25 juta. Itu sekarang posisinya sudah di atas 100 triliun. Itu uang. Nah, diinvestasikan setiap tahunnya, nilai manfaatnya dari proses investasi itu lebih dari 10 triliun setiap tahun tuh. Nah, inilah yang kemudian dikembalikan kepada calon jamaah dalam bentuk virtual account idealnya, karena itu adalah nilai manfaat dan itu sudah dijelaskan rinci. Jadi dari 5 juta calon jamaah, 5 juta sekian calon jamaah haji tunggu, kemudian kumpul harta sejumlah 100 triliun lebih, diinvestasikan dengan nilai manfaat per tahunnya lebih dari 10 triliun. 10 triliun ini haknya calon jamaah karena itu uang yang dititipkan kepada pengelola untuk dikembangkan dengan akad wakalah bil ujrah. Pengelola punya hak untuk fee-nya. Setelah dipotong fee, maka keuntungan dari hasil investasi itu dibalikkan kepada calon jamaah secara proporsional, kan? Proporsional. Yang sudah 10 tahun uangnya di situ ya 25 plus nilai manfaat selama 10 tahun itu. Hingga pada waktunya nanti pada saat mau pelunasan, misalnya kebutuhan untuk berangkatnya misalnya taruhlah ekstrimnya 100 juta misalnya, 25 juta plus manfaat investasinya berapa, manfaat investasi selama 20 tahun misalnya kumpul 25 juta juga misalnya ya. Kemudian berarti kan ketemunya 25 tambah nilai manfaat 25, 50. Sementara kebutuhan yang harus dibayarkan 100, dia tinggal ngurangi 50 lagi gitu kan. Itu hitungan sederhananya. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Transaksi jual beli online seperti lewat TikTok, lewat Shopee dan lain sebagainya, termasuk GoFood, ya kan, termasuk GoFood kan, itu kan transaksi online yang kita nggak tahu barangnya. Nah, karena jual beli itu masuk kategori muamalah, sementara hukum asal muamalah itu boleh sepanjang tidak ada yang dilarang atau yang dilanggar. Kita lihat syarat rukun jual belinya. Jadi ada penjualnya, ada pembelinya. Sekalipun di
vending mesin itu, mesin yang di dalamnya ada minuman itu, minuman hangat, minuman dingin. Kita transaksi, kan transaksinya sama mesin kelihatannya, berarti kan nggak ada pembelinya. Nah, secara syar'i itu ada pembeli. Pembelinya siapa? Ya yang punya itu. Yang punya itu kemudian mendesain mesin, kan nggak mungkin mesin sendiri. Nah, mesin di set dengan harga dan bersifat otomasi. Jadi statusnya itu ada penjual, ada pembeli, dan itu berarti terpenuhi syarat rukunnya. Nggak mesti penjual dan pembeli harus berupa manusia, berarti ini kan, karena hukum asal muamalah itu boleh. Sekalipun di zaman Nabi belum ada robot pembeli atau penjual gitu kan. Di beberapa mall sekarang juga sudah ada. Kita transaksi langsung pakai apa namanya QR. Setelah itu yang datang bukan waiters, yang datang robot, udah bawa diserahin gitu. Kan nggak boleh kita, saya nggak mau, saya mau transaksinya sama apa waiters kemarin itu kok cantik, makanya saya kesini. Masa kok diganti robot? Nah, itu sah, jadi sah. Kemudian barang, nah barangnya gimana? Hukum asalnya memang barang harus ada kan? Hukum asalnya barang harus ada dan bisa diserahkan. Nah, ada nih, kalau ini zaman Nabi sudah terjadi. Ini barangnya belum ada, berarti nggak terpenuhi itu rukun jual belinya. Karena barangnya itu harus ada di dalam konteks transaksi jual beli. Karena ada kebutuhan, maka dibolehkan dengan syarat. Jadi jual barang yang belum ada itu dibolehkan karena ada kebutuhan masyarakat dengan syarat. Syaratnya apa? Sifat-sifatnya, bentuknya, kemudian jenisnya, kapan ditransaksikan, itu disebutkan secara jelas untuk meminimalisir konflik dan juga mendekatkan bayangan terhadap barang realnya. Itu namanya nanti disebut bai'us salam atau bai' mausufin fi dhimmah. Jual beli barang yang belum ada tapi sudah dijelaskan sifat-sifatnya. Jadi man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin awaznin ma'lumin, itu barang siapa yang mau apa jual salam, jual beli salam harus dijelaskan kadarnya, ukurannya. Jadi kalau kita jual atau beli mobil, mobilnya belum ada, masih inden, itu dijelaskan spesifikasinya. Jual rumah sama di TikTok itu. Kita mau beli di TikTok kan belum lihat barangnya, belum tahu. Sekalipun sebenarnya sudah ada barangnya, tapi kita belum tahu hakikatnya. Maka pada saat beli lewat online juga harus dipahami utuh. Kadang kita melihat, oh ini gelas, biasanya di apa namanya Indomaret nih harganya 20.000. Di situ kok cuma 5.000, persis. Ya udah saya beli, langsung tumpah nih. Begitu datang persis, tapi ukurannya mini, kecil banget. datang ukurannya segini loh. Kok jadi begini katanya? Dia nggak baca. Di situ ada tertulis juga ukuran. Cuma kita nggak ngelihat gambarnya aja. Nah kadang juga memang si penjualnya juga suka nakal, agak-agak sedikit sengaja nipu gitu, sengaja nipu. Nah, yang terjadi kalau dalam kasus tadi berarti penjualnya sudah benar nih kan, sesuai dengan term and condition. Ternyata begitu datang nggak sesuai dengan spek. Nah kalau ada dua kemungkinan nih. Kalau kemungkinan pertama sesuai spek, maka jual belinya luzum, jual belinya sah dan berlanjut. Kalau udah sesuai spek nih, kalau sudah sesuai spek, maka jual belinya lanjut. Kalau nggak sesuai spek, dia punya hak
untuk komplain, mengembalikan. Punya hak. Sama dengan mobil juga begitu. Mobil yang dipesan warna merah, semuanya persis speknya kecuali warnanya. Nah, begitu yang datang warnanya beda, ini punya hak untuk mengembalikan secara syar'i dan secara kononi. Dia mau lanjut apa enggak terserah si pembelinya, bukan terserah pada penjualnya. Terus dia bilang, tapi kan saya udah kirim dari Priok ini. Ya risiko Anda. Wong saya pesennya warna hijau kok dikirim warna merah. Nah tadi berarti secara syar'i udah bener nih. Begitu nyampe speknya nggak sesuai, kemudian kita minta kembali, dikembalikan. Cuma masalahnya dikembalikan kemananya, karena nggak ngasih alamat. Nggak ngasih alamat atau nggak mau mencari tahu alamatnya. Nah, biar ada kan ada dua kemungkinan nih. Kalau memang benar-benar nggak tahu, ya sudah kita diamkan sampai waktu tertentu. Itu bisa digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum, bisa didiamkan dengan catatan kita ikhtiar untuk terus mencari. Tapi kan tadi bisa komunikasi dengan bayar balik tadi itu. Apa? Apa? Jadi dana kita balik nih, dananya udah balik dibalikin. Kita punya HP-nya dia gitu kan ya. Kita minta alamatnya, dia nggak ngasih. Nggak ngasih. Ya nggak ngasih mungkin berarti udahlah dikasih aja. Mungkin juga begitu. Berarti kan ada sarana untuk kita klarifikasi. Begitu klarifikasi sudah read nih, kan ketahuan tuh. Sudah dibaca kok nggak ngasih. Dalam rentang waktu tertentu itu bisa kita manfaatkan. Dalam rentang waktu tertentu ya. Atau kalau barangnya istihlak, masuk kategori minal istihlakat, barang yang cepat rusak, misalnya menu makanan nih nggak diambil-ambil, ya sudah bismillah kita makan, kemudian nanti kita niat kalau ditagih kita bayarkan. Jadi daripada rusak kan nanti, atau kita serahkan dengan niat sedekah atas nama dia, tapi kalau nanti dia komplain untuk minta ganti, kita yang ganti. Ini kan kepentingan sosialnya juga mengamankan barang ini. Ya, pilihan terburuknya ya kita diamkan, tapi kan pasti rusak. Kita nggak ganti, tapi dia yang rugi. Ya, kan dia rugi karena barang itu punya dia rusak gitu. Tapi kalau mau lebih amannya ya kita dermakan. Kalau toh nggak kita gunakan, kita dermakan dengan konsekuensi nanti kalau dia nagih kita yang ganti. Kita punya dua pahala di situ. Pahala mengamankan barang rusak, kemudian pahala mensedekahkan. Bisa mensedekahkan atas nama dia. Gitu. Kalau dia ikhlas ya alhamdulillah. Jadi pahalanya dua orang. Kita yang mengamankan kemudian mentasarufkan untuk yang bermanfaat, dia mengikhlaskan untuk kepentingan sedekahnya. Jadi kalau kita mengambil risiko ya konsekuensinya tadi, kalau pas kita sedekahkan orang nggak rela ya kita ganti gitu. Wallahu a'lam. Itu barangnya sekarang di mana? Mobil ya. Kalau mobil boleh. Ada lagi? Silakan. Reteng balik kepada siapa? Balik kesepakatan para pihak awalnya. Kemudian kalau toh misalnya nggak sepakat ya kembali. Titik masalahnya adalah kepada kelas sosial yang perempuan tentunya ya, perempuan. Jadi patokan di perempuan dan kemampuan laki-laki. Kalau gapnya terlalu tinggi ya diambil jalan tengah lah. Karena intinya kan pernikahan itu sekalipun nggak jadi rukun, diikhtiarkan untuk mencari yang sepadan kan gitu. Kalau mahar dia nggak rukun tapi wajib. Kalau kufu dia nggak rukun, dia nggak wajib tapi dianjurkan. Nah, kalau yang sepadan itu. Kalau mahar dia wajib nggak masuk rukun. Kalau sepadan
itu dia nggak rukun, dia nggak wajib, tapi dianjurkan. Kepentingannya apa? Ya menjaga stabilitas biar nggak terlalu jauh gapnya, Apa ketentuan kufuknya itu? Ya bisa soal sosial, bisa soal pendidikan, bisa soal ketampanan, bisa soal nasabnya, bisa soal ilmu keagamaannya dan lain sebagainya. Jadi kan lebih enak komunikasi, karena pernikahan itu kan menggabungkan dua insan yang berbeda. Kalau mau menggabungkan sesuatu yang berbeda, pengen jalan efektif, ya dicari sebanyak mungkin titik samanya dulu, kan gitu, titik samanya. Disitulah rahasianya kenapa Islam melarang perkawinan beda agama. Karena apa? Karena soal agama adalah soal basic dan fondamen di dalam menentukan kehidupan keluarga berikutnya. Dan dia berelasi dengan masalah-masalah keagamaan, baik ibadah maupun muamalah. Soal ibadahnya apa? Iya jelas. Pada saat nanti akan keluar keturunan anak, dia ikut yang mana? Itu udah masalah pertama. Kemudian nanti menentukan kewarisannya gimana? Itu udah masalah kedua. Pada saat nanti akan menentukan aktivitas ibadahnya seperti apa? Pada saat nanti menentukan kematiannya seperti apa? Itu semua terkait dengan masalah ibadah mahdoh lagi kan. Nah, itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Cuma cilakanya ya ada aja orang yang ngakalin. Orang mau nikah kok udah ngakalin Allah Subhanahu wa taala, kan berarti nipu Allah itu kan. Ada nikah di luar negeri, nanti kemudian dicatatkan di dalam negeri. Atau nipunya yang paling ekstrim dan paling sering itu nikah di KUA, salah satu pasangannya convert menjadi muslim, setelah itu nikah bisa di gereja atau di tempat agama yang lain, yang satunya juga convert. Itu kan nipu, hanya sekedar untuk memperoleh keabsahan administratif. Dari awal sudah nipu, gimana? Allah jadi tipu, apalagi mertua. Apalagi mertua. Itu aja logika sederhananya, nggak usah ndaki urusan dalil keagamaan lah ya. Monggo, siapa tadi? Ini mengenai tujuan pernikahan itu kan diantaranya salah satunya untuk memperoleh keturunan. Dan setelah bertahun-tahun menjalani pernikahan itu tapi belum dapat dikawin dari anaknya. Apakah ini bisa untuk alasan kita bercerai atau nikah lagi Ustaz? Kedua, mengenai keturunan Ustaz, mengenai golongan Raja Ba'alwi Ustaz, yang sekarang lagi sedang ramai dibicarakan ini. Ada dukun ramah mengenai keturunan konon dari Nabi yang kami Habib itu Ustaz. Akhir-akhir ini kan banyak mengarah ke ini ya, pertikaian antara sesama Islam ya, antara golongan Ba'alwi dengan akal, dengan bangsa Syekh. Ini bagaimana untuk meredam ini? Apakah ilmu di dalam ini cara-cara untuk menetapkan suatu kebenarannya dan ini? Kemudian mengenai lembaga-lembaganya orang-orang Arab itu seperti Robidah Al-Awiyah di Dengkacang itu yang memverifikasi orang mendaftar. Saya keturunan Nabi, saya Habib, saya Ba'alwi. Kemudian yayasan itu punya dalil untuk menetapkan itu benar enggaknya ini seorang golongan Ba'alwi. Kita siapa masuk? Oke, yang pertama benar, salah satu yang dituju dari pernikahan adalah memperoleh keturunan. Kalau pengen memperoleh keturunan, satu-satunya pintu adalah melalui akdun nikah, melalui pernikahan. Hubungan badan yang sah antara suami istri ya melalui pernikahan.
tetapi tidak selamanya pernikahan itu menghasilkan keturunan. Itu. Karena itu yang perlu difahami bahwa di dalam konteks pernikahan ada tujuan. Salah satu tujuannya adalah memperoleh keturunan, tetapi bukan menjadi ilatnya. Nah, ini beda antara ilat hukum dengan hikmah hukum, seperti kita jelaskan dalam beberapa kali kesempatan. Bedanya apa? Kalau hikmah hukum itu sesuatu yang datang belakangan yang bisa bersifat fakultatif, nggak mesti ada dan nggak mempengaruhi inti dari perbuatan. Sama sholat kita berdampak dan bertujuan untuk melatih kedisiplinan kita, berdampak kepada pengendalian diri dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tetapi itu bersifat fakultatif, lahir belakangan, nggak mempengaruhi substansi sah atau tidaknya sholat. Demikian juga pernikahan, yang dituju adalah memperoleh keturunan. Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Begitu nggak ada keturunan, bukan berarti perkawinannya kemudian nggak sah. Tetapi ketiadaan keturunan karena faktor genetik dan lain sebagainya bisa menjadi pemboleh untuk mengajukan perceraian. Boleh dikembalikan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi, tetapi bukan berarti harus gitu. Karena ada tujuan lain pernikahan dari sekedar memperoleh keturunan. Tujuan lainnya apa? Yang pertama, aghaddulil basori, mampu menundukkan mata, penglihatan biar nggak jelalatan, kemudian penyaluran hasrat seksual yang benar. Sekalipun nggak punya anak tapi tetap bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Kemudian itu bagian dari ibadah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah nggak mesti harus ada keturunan, kira-kira begitu. Dan itu udah banyak buktinya gitu. Tetapi secara normanya ini perempuan, nah makanya ini disebutkan wa turaddu al-mar'atu bi khamsati uyub. Perempuan bisa dikembalikan, artinya bisa menjadi salah satu reason pada saat ngajuin di peradilan misalnya ini dibenarkan. Misalnya ketika junun hilang akal, juzam penyakitan gitu kan, tapi masa iya sih secara emosional sudah lama penyakit terus ditinggal gitu. Wal baros waratek warqarn itu nggak punya alat kelamin, tertutup itu vaginanya tertutup. Wal qarn demikian juga sama ini ratek dan qarn. Sebaliknya laki-laki juga demikian. Wa yuraddu ar-rajulu aidan bi khamsati uyub. Perempuan laki-laki juga bisa dikembalikan dalam pengertian perempuan mengajukan gugatan itu sebab 5 hal. Junun sama gila, juzam penyakitan juga baros, wal jabbu wal unnah impoten dan lain sebagainya. Ini juga bisa. Tetapi ini tidak harus. Orang nggak punya keturunan masih bisa merealisasikan tujuan perkawinan juga gitu. Bahwa salah satu tujuan perkawinan nggak bisa terrealisir, tetapi kan ada salah sekian banyak tujuan perkawinan. Jangankan yang nikah, yang nggak nikah saja itu juga bisa dibenarkan secara syar'i kalau ada tujuan-tujuan tertentunya. Kan nggak sedikit para ulama karena sibuk belajar, sibuk ngajar, sibuk nulis buku sampai nggak nikah, hingga wafatnya. Itu yang kedua apa? Ba'lawi. Yang kedua ya
Yang pertama, isu soal nasab dan hiruk pikuknya ini yang nggak lepas dari isu politik pasti. Karena itu memang butuh hati-hati. Dan secara khusus kalau Majelis Ulama Indonesia sama sekali nggak respon karena itu nggak substantif sama sekali terkait dengan aspek syar'inya. Karena kita semua tahu bahwa kita tinggi dan rendah itu bukan karena nasab, tapi karena ketakwaan kita. Gitu. Mau nasab siapa saja, tetapi kalau dia berperilaku buruk ya bukan karena nasabnya, karena perilakunya, kira-kira begitu. Kita menghormati orang juga karena posisi dia patut dan layak dihormati. Akan tetapi memang dalam konteks zurriyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita memberikan penghormatannya ya karena sebagai dzurriyyah. Kalau ternyata ada yang mengaku keturunan kemudian perilakunya buruk, ya kita konfirmasi keburukan perilaku itu ya nggak perlu dicontoh dan juga diteladani, gitu. Nggak bisa juga dibenarkan atas nama apapun juga. Yang maksum itu ya hanya Rasulullah SAW. Sahabat saja nggak maksum, sekalipun memiliki preferensi dan juga memiliki keutamaan karena hidup di korennya baginda Rasulullah SAW. Tetapi beliau-beliau juga nggak maksum. Yang maksum hanya Rasul, apalagi keturunannya yang sudah jauh ya. Nah, kemudian bagaimana mengidentifikasi? Nah, sekarang secara saintifik, secara syar'i juga. DNA nggak bisa. Secara syar'i DNA dijadikan dasar untuk menentukan nasab. Kenapa? Wong sudah jelas-jelas yang pendek. Yang pendek nih, si A ngawinin si B, keluar anak si C. Tapi di dalam proses perkawinannya ini perkawinan yang nggak sah. Hubungannya secara biologis terkoneksi, tetapi secara syar'i enggak. Kalau secara DNA nyambung dia, tetapi kalau secara syar'i enggak bisa. Perkawinan misalnya perzinahan, secara biologis nyambung dia, tetapi secara syar'i itu bukan nasab kepada bapak yang mengawininya. Gimana dari yang sudah jelas-jelas saja nggak bisa dengan cara DNA itu gitu menentukan nasab. Dengan cara apa? Di dalam fikih sudah diatur bagaimana mengidentifikasi proses ketersambungan nasab di dalam Islam. Karena soal nasab akan berpengaruh kepada urusan-urusan ibadah berikutnya. Nanti soal pernikahannya. Karena soal pernikahan itu siapa yang boleh dinikahi, siapa yang diharamkan untuk dinikahi kan sudah dijelaskan. Mulai hubungan atas, ubuwah, kemudian bunuwah, kemudian nyamping hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ibumu, sampai ke atas. Nenek juga nggak boleh. Kalau ketahuan nanti neneknya nggak boleh. Terus bawah wabanatukum, istri, anak perempuan nggak boleh dinikahi. Terus sampai ke bawah kan. Wa akhwatukum, saudara perempuan, sekandung, kemudian sebapak. Ini misalnya bapaknya punya istrinya banyak, kemudian anaknya banyak, ini bisa jadi kita nggak tahu, gitu kan? Bisa jadi mungkin kalau nyamping sudah jauh nih DNA-nya kan, tapi nasabnya kesambung, gitu kan? Kesambungnya lewat bapak, gitu kan? Sekalipun ibunya udah berbeda-beda nih, tetapi dia saudara sebapak, beda ibu. Ibunya udah, misalnya ada ibu di Papua, ibu di Aceh, ibu di Yaman, kan mungkin bisa aja secara DNA nggak nyambung. Ada Papua sama Yaman sama Aceh gitu kan.
tetapi nasabnya tersambung. Nasabnya tersambung. Nah, ini terlepas dari itu ya memang kita juga harus pahami kalau memang dzurriyyah Rasul kita menghormati sebagai dzurriyyah. Tapi kalau perilakunya nggak bagus ya kita negasikan gitu. Sama lah sebenarnya dalam konteks keseharian kita, kalau ada orang yang berbuat dosa, kita nggak membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya. Nah, kira-kira begitu. Orangnya nggak boleh dinegasi-negasikan. Sama dengan ada anak hasil zina, nggak boleh kita nistakan dia. Tapi perbuatan perzinaannya nggak boleh ditoleransi gitu. Kalau anak hasil perzinaan kan dia nggak dosa, nah, gitu. Dia nggak dosa. Hak-hak sebagai anak ya harus tetap terpenuhi. Gitu. Yang dosa ya yang berzinanya gitu. Yang dosa yang berzinanya. Orang mencuri kan nggak boleh langsung dihakimi, ditonjokin gitu di lapangan. Pencuriannya diingkari, tapi begitu orang mencuri ditegakkan hukumnya. Ya, kalau butuh makan dia kelaparan ya dikasih makan. Jangan karena mencuri kita mengingkari tindak pencuriannya, kemudian kita tidak memanusiakan kemanusiaannya. Gitu. Jadi ada proporsional. Demikian juga terkait dengan isu soal perdebatan nasab dan lain sebagainya, itu udah menjurus sarkastik, dan kalau kita ikut-ikutan ya berhasil orang yang mengobong, membakar, memprovokasi itu. Ada cukup ya? Oh masih? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beberapa hari lalu kita kedatangan tamu dari Vatikan. Jadi simpel aja, mungkin nggak ke masalah ibadah. Ada kejadian yang kita lihat, ada foto yang mereka yang satu cium kening, yang satu cium tangan. Secara umum mungkin pro kontra ada, tapi kan mereka kan sebagai panutan untuk sebagian umat. Nanti mungkin ada kekhawatiran ini bisa menjadikan contoh, oke kok seperti itu. Sedangkan kita kan masing-masing juga kan punya grading dalam tingkah laku. Menurut Pak Yai ini apakah memang pantas untuk mendekatkan dua umat, atau sebetulnya ya nggak harus gitu amat lah gitu. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian aja tadi. Sekalian. Satu aja tentang masalah isbat nikah. Pertama, siapa saja yang boleh diisbatkan nikahnya, siapa saja. Yang kedua, apakah saat isbat nikah itu perlu lagi didatangkan saksi-saksi atau dan juga kalau yang bersangkutan. Terima kasih. Ya, terima kasih yang soal paus. Yang pertama, di dalam relasi hubungan antar umat beragama itu kan ada dua dimensi. Dimensi ubudiyah, berlaku lakum dinukum waliyadin. Makanya kalau pas misa kita nggak ikut misanya, tetapi kita memberikan ruang penyelenggaraan ibadah dia. Misa itu kan ibadah ritual umat Kristen, umat Katolik. Pada saat menjalankan misanya, ya kita kan nggak perlu ikut misa, tetapi mempersilahkan dia untuk melaksanakan sebagaimana keyakinan keagamaannya. Karena itu ada dimensi muamalahnya. Dimensi muamalahnya apa? Soal siaran yang kemarin tuh sempat ribut juga. Sebenarnya itu datang ke saya memberikan solusi sebenarnya yang soal pelaksanaan misa selama 2 jam, jam 5 sampai jam 7 WIB, karena siarannya live yang diikuti oleh
jamaah Kristiani yang enggak berkesempatan untuk hadir ikut misa langsung di GBK. Salah satu jalannya adalah ngikutin live. Mungkin kayak kita sholat Idul Fitri penuh, kemudian disiarin live. Cuma kan secara keagamaan kita nggak boleh ngikutin sholat live-nya gitu kan. Nah itu misa orang-orang ngikut lewat live. Nanti gimana kalau terputus? Itu Dirjen Katolik kontak saya. Terus udah selalu ada jalan keluar, udah ketemu, bilang. Setelah ada penjelasan, itu statusnya gimana? Statusnya ritual. Oh, kalau statusnya ritual kan memang nggak boleh terputus. Jalan keluarnya gimana? Ya udahlah, nanti saya komunikasi disubstitusi. Tetap substansinya kena, tetapi bisa dikompromikan. Jadi dengan pita itu. Dirut TVRI kontak saya, Pak Iman Brotoseno. Gimana? Kiai katanya. Ya udahlah, bismillah, itu aja. Udah, itu nggak jadi isu. Jangankan ibadah, orang breaking news kemudian bola aja juga biasa, udah dianggap biasa aja. Jadi masalah itu kan karena ada suratnya, surat kemudian permohonan seolah-olah jadi apa, kemudian ada yang goreng kan gitu kan, jadi masalahnya. Baru kemudian saya tegur, kenapa begitu aja pakai surat? Itu kan sesuatu yang terkait dengan kearifan lokal. Mana yang ibadah, lakum dinukum waliyadin, mana yang muamalah kita bisa bareng-bareng. Nah, urusan penyiaran itu kan urusan muamalah. Urusan muamalah. Ini yang terkait dengan kemudian yang terkait dengan cium-cium tadi itu secara syar'i juga nggak ada masalahnya kan. Cuma kemudian suasana psikologis aja, suasana psikologis. Secara syar'i itu bagian dari muamalah, bagian dari penghormatan, saling menghormati, menghargai. Kalau didudukkan secara proporsional ya bagus juga, itu sebagai pesan biar nggak terus dibenturkan antar umat beragama. Padahal kita di dalam Islam juga sudah mengatur bagaimana relasi, mana yang dimensi ibadah, mana yang dimensi muamalah. Urusan ketemu pada isu-isu kemanusiaan itu kan dimensi muamalah. Jadi isu untuk menjaga kerukunan, kemudian isu untuk memperjuangkan kemanusiaan, termasuk juga kasus di Palestina dan lain sebagainya. Kalau isu soal LGBT dan lain sebagainya beda, kan kira-kira begitu. Nah, dalam konteks isu ini, karena isunya terkait dengan isu kemanusiaan, maka menjadi concern kita bersama. Dalam konteks kehadiran Paus, itu kan kehadirannya sekalipun dia menjadi tokoh agama tertentu, dalam konteks ini adalah Katolik, di samping itu dia sebagai kepala negara, ada fungsi sosial kemasyarakatannya. Dia hadir dalam konteks sebagai tamu, urusannya lagi-lagi muamalah kan. Islam mengajarkan penghormatan kepada tamu, siapapun itu. Enggak dilihat agamanya kalau dalam konteks pertamuan kan. Demikian juga dalam konteks jual beli tadi itu, urusan muamalah intinya bukan soal agama. Beda halnya dengan urusan ibadah, ada proporsionalitas. Makanya kalau transaksi jual beli itu yang secara normatif enggak dilihat syarat pembeli, syarat penjual harus muslim kan enggak. Tahapan berikutnya soal aulawiyah saja, soal prioritas. Kalau ada penjual non muslim, penjual muslim, atau penjual jauh sama dekat, kan kita prioritaskan tetangga terdekat dulu. Nah, kalau itu soal etis kan, soal lebih kepada priority. Nah, demikian juga dalam konteks tadi cium kening dan cium tangan, itu kembali kepada relasi sosial. Cuma memang suasana psikologis publik ini harus di-maintain. Dua caranya, menjaga perasaan atau mengedukasi masyarakat. Nah, terhadap sesuatu yang common sense tapi salah, kan perlu juga diedukasi. Perlu diedukasi. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira penting lah ya. Ya jangankan kepada paus, kepada orang tua juga enggak harus muslim kan yang kita menghormati. Kepada orang yang lebih tua
harus menghormati. Laisa minna, kalau hadisnya itu nggak termasuk golonganku. Malam yarham saghirana walam yuwakir kabirana. Orang yang nggak menyayangi yang lebih junior dan nggak menghormati kepada orang yang lebih senior. Nah, soal cara menghormatinya kan beragam. Ada nilai yang bersifat universal, ada nilai yang bersifat partikular di dalam praktiknya. Kewajiban menghormati orang yang lebih tua, nah, itu kepada siapapun. Tua bisa tua umur, bisa tua ilmu. Nah, makanya ada kalanya pada suatu waktu di dalam majelis pengajian ada kiai sepuh datang di pengajian yang masih anak-anak remaja dan cium tangan. Karena apa? Yaitu muda secara usia tapi tua secara ilmu katanya. Jadi penghormatan. Nah, cara menghormatinya kan bisa beragam. Kita menghormati orang tua. Menghormati orang tua antara di Betawi sama di Saudi beda itu. Kalau Betawi kan cium tangan. Cium tangannya orang Betawi dan orang Jawa beda lagi. Orang Jawa Timur sama Jawa Tengah beda lagi. Kalau Jawa Tengah itu dengan jauh udah jalan, udah apa namanya. Kemudian kita yang menundukkan diri untuk salaman tuh. Tapi kalau di Betawi kadang enggak, tangannya yang ditarik, ya kan, ya, yang Betawi itu kan. Mana Pok atau kemana Cing, mana Cang, tangannya yang ditarik di gitu, cium tangan bolak-balik gitu. Tapi kalau di Jawa itu bisa nggak sopan namanya. Ini tangan orang tua ditarik, nunduk, nah gitu kan, duduk gitu. Nah, itu berarti kan partikular, sama dengan yang cium-cium tadi itu bisa dimaknai universalnya, tapi ada kalanya yang bersifat partikular. Yang isu hiruk pikuk itu yang partikular itu sebenarnya. Allah alam. Yang soal isbat nikah. Isbat nikah itu terjadi karena ada peristiwa pernikahan yang sah tapi dia belum dicatatkan. Untuk menetapkan pernikahan itu tercatat, diisbatkanlah di pengadilan. Jadi yang diisbat nikah itu yang pernikahan yang sah. Pernikahan nggak sah kok diisbat. Kalau pernikahan nggak sah, ya berarti dia nikah lagi. Kalau isbat nikah itu kedudukannya bukan nikah lagi, hanya proses sertifikasi bukuisasi nikah, gitu kan. Sebelumnya dia nikah sudah, tapi belum ada bukunya. Ini pemutihan buku aja. Apa? Nah, soal bukti ya ini kan sebenarnya tinggal bagaimana otentifikasi. Kalau saya yang sedang saya perjuangkan, sebenarnya proses pembukuan peristiwa pernikahan itu dari apa? Dia dari artefak, sebagaimana proses pembuktian transaksi jual beli aja kan. Begitu ada pengakuan, kemudian ada saksi-saksi pada saat perkawinan, kemudian dia datang untuk proses penerbitan buku, kan selesai. Nah sekarang ini yang tahu justru orang Mahkamah Agung kan, bagaimana syarat-syarat di dalam konteks isbat nikah. Nah, tapi kan umumnya biasanya ada saksi kanan kirinya. Kemudian pada saat pernikahan dulu dilaksanakan tanggal berapa, tahun berapa, kan masih pada ingat. Beda halnya kalau nggak ada sama sekali orang yang tahu, kemudian datang tiba-tiba kita minta isbat, kan nggak bisa. Nah buktinya ya yang apalagi kan peristiwa perkawinan itu ada kalanya mutawatir, ada kalanya masyhur, ada kalanya nggak diketahui sama sekali. Kalau yang sudah mutawatir kan gampang aja, kanan kiri udah ini benar ya. Makanya kemudian ada isbat nikah massal, itu kan. Nah, udah didaftar. Nah proses pendaftaran isbat nikah massal itu kan diketahui oleh umum.
Ini dulu nikahnya ini memang nggak ada suratnya, tapi semua warga ini tahu bahwa itu adalah nikah, ya sudah. Ada kalanya mutawatir itu apa? Nggak mungkin orang ini bohong gitu pas perkawinan, karena semua orang menyaksikan. Kan gini ya, namanya nikah siri, nikah ini yang nggak berbuku tadi itu, bukan karena nggak ada orang tahu. Bukan karena hanya orang nggak tahu kan, karena ada orang nikah hanya terbatas, kemudian dia lapor ke KUA, yang lain warga nggak tahu, tapi ada bukunya. Ini kan nggak masuk kategori nikah siri kan sebenarnya, sekalipun orang nggak tahu. Tapi ada sebaliknya, pernikahannya, resepsinya banyak, akadnya sah secara syar'i, tapi secara administratif nggak diurus gitu. Maka ini masuk kategori nikah di bawah tangan tadi, nikah siri dalam pengertian publik. Padahal itu nggak siri, wong ngundang banyak orang, syarat rukunnya terpenuhi, diakatin di masjid sini semua menyaksikan. Nah kalau ini pengen diisbatkan, ya sudah tinggal lapor, semua orang tahu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fiha wa khaira ahliha, wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ada makan